Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Puji dan syukur mohon panjenengan rasa aturaken setelah Allah Subhanahu wa taala kanthi boten daren-daren anggenipun meningkataken takwa kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mugi tetap katuraken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sepidah malih monggo kula panjenengan muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari wujud syukur kula panjenengan sedaya itu dibuktikan dengan rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu salah satu bukti bahwa kula panjenengan insyaallah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah memberikan pesan kepada kita, manusia itu tidak akan mau menundukkan kepalanya, atau dalam tanda isyarat itu menundukkan hatinya. Manusia itu tidak akan mau menundukkan kepalanya kalau bukan karena tiga hal. Maka kita bersyukur Pak, setiap hari hampir menundukkan kepala kita. Ketika takbir Allahu Akbar, maka kepala kemudian menunduk, memperhatikan tempat sujud. Tambah lagi dengan rukuk, kepala kita semakin rendah. Ditambah lagi sujud, yang mana kepala kita sama dengan kaki kita. Maka beliau Rasulullah SAW mengatakan, kalau bukan karena tiga hal, maka manusia itu tidak akan mau menundukkan kepalanya. Maka bersyukur kita tidak perlu dipaksa dengan tiga hal itu. Kita dengan senang hati, dengan ikhlas, sebelum datang tiga itu kita sudah menundukkan kepala. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Apa tiga hal itu? Manusia itu tidak akan mau menundukkan kepalanya atau hatinya kalau dia baru mau menundukkan kepalanya atau hatinya kalau sudah tidak punya apa-apa. Yang pertama, fakir. Jadi seseorang itu baru mau menundukkan kepalanya kalau dia setelah tidak punya apa-apa. Maka apakah kita harus menunggu sampai tidak punya apa-apa? Yang kedua, manusia itu baru akan mau menundukkan kepalanya kalau dia sakit Pak. Karena kekuatannya sudah dicabut, kelelahannya, maka kemudian dia merasa tidak punya daya dan kekuatan, maka baru mau menunduk kepalanya atau mau menundukkan hatinya. Maka tidak ada orang yang sakit itu sombong. Tidak ada orang yang sakit itu sombong. Kalau masih sakit kemudian sombong atau sebilang. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggal atau orang yang mati baru dia mau menundukkan, baru tunduk Pak. Nyungsep, masuk ke tanah, bahkan lebih rendah dari tanah ya, masuk ke dalam tanah, dia baru mau sujud atau menundukkan wajahnya atau kepalanya. Maka kita bersyukur sehari kita paling tidak banyak sekali 17 kali atau mungkin sekian kali kita nggak menghitung, selalu menundukkan kepala kita di hadapan Allah SWT. Karena di dalam surat Al-Alaq Bulan panjenengan sering membaca Iqra, bacalah. Kalau sudah dapat ilmu, tandanya ilmu yang baik, tandanya orang itu kalau sudah dapat ilmu apapun dengan membaca banyak ilmu, tandanya orang berilmu itu wasjud waqtarib, tambah sujudnya, tambah dekatnya kepada Allah. Jadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19, surat yang pertama kali turun itu diawali dengan kata Iqra, diakhiri dengan wasjud waqtarib.
Jadi kalau kita sudah membaca, sudah belajar, dan kita mendapatkan ilmu, tanda ilmu itu baik atau berkah adalah wasjud waqtarib. Tambah sujudnya, tambah dekatnya kepada Allah. Kalau seseorang mendapatkan ilmu yang banyak, dengan ilmu itu dia mampu menguasai apapun, kok tidak tambah sujudnya, tidak tambah dekatnya kepada Allah, maka berhati-hatilah, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka kita bersyukur, Pak. Kita sudah awali malam hari ini mungkin dengan sujud dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita golongan orang-orang yang disebut qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang mau bersyukur. Insyaallah, mudah-mudahan Allah golongkan kita hamba yang pandai bersyukur. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini pertemuan terakhir ya Pak, sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Kalau ini Mbak Brian sudah ada kajian dari saudara yang di Solo. Tadi saya masuk ke sini kaget Pak, wajahnya baru masjidnya. Mudah-mudahan juga imannya baru ya, takwanya semakin bertambah gitu. Catnya sejuk Pak. Semoga juga menandakan jamaahnya juga sakinah, insya Allah, tenang dan sejuk ya, insya Allah. Jadi karena ini menjelang Ramadan, saya bahas Ramadan nih. Saya lanjutkan, mungkin kemarin sudah dibahas di mungkin beberapa kajian Bapak Ibu sudah mengikuti banyak persiapan untuk menuju Ramadan. Jadi semoga nanti Ramadannya tambah baik dari tahun ke tahun. Tentang Ramadan, kita awali dari surat Al-Baqarah 183, 184, 185 dan 186. Mungkin ada dengan BK lagi. 183, 184, 185, 186. Nah, ini ayat tentang Ramadan, tentang Ramadan. Ayat 184, ulang panjenengan sudah hafal. Ayat ini viral di bulan Ramadan, itu sering diucapkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampun hafal nggih Pak? Nah, saya ingin menyampaikan bahwa nanti di bulan Ramadan itu ada 3 yang dikehendaki Allah dalam ayat ini Pak. Di bulan Ramadan nanti Allah menghendaki kita menjadi 3 orang, 3 golongan. Seseorang itu biasanya kalau melakukan aktivitas apapun pasti punya tujuan, pasti punya harapan, pasti punya harapan. Misalnya lolan panjenengan mensekolahkan putranya, pasti ada harapan. Harapan pun mugo-mugo orang ngoten gitu. Kalau tak nyekolah ke anakku neng pondok, utawi nyekolah ke anakku neng sekolah A, B, C, itu pasti punya harapan, punya keinginan, atau punya tujuan. Kalau bahasa Jawa ini apa? Mugo. Jadi misalnya sekolah, tujuan itu kelolaan panjenengan nyekolah ke putra, tujuan itu apa? Mugo-mugo dadi tiyang pinter. Namanya mugo-mugo itu pasti nopo lebih cita-cita, belum pasti, jadi harapan. Maka di dalam Ramadan nanti, kelolaan panjenengan, subhanallah, di dalam ayat ini Allah mengharapkan kelolaan panjenengan menjadi 3 golongan ini. Dan ini sudah pernah kita bahas dulu juga, dan ini hanya untuk mengingatkan kembali. Jadi kelolaan panjenengan diharapkan menjadi orang yang dikehendaki Allah, bukan yang kita inginkan. Yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah 183, Allah memberikan rambu-rambu kepada kita, petunjuk kepada kita, mugo-mugo la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Terus 185 Allah menghendaki kita la'allahum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur. Terus ditutup 186 la'allahum yarsyudun, berarti 3 itu. Allah menghendaki 3 hal itu. Yang pertama,
la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Nah ini kelolaan panjenengan diharapkan menjadi 3 orang ini. La'alla, kata ahli tafsir yang pinter-pinter bahasa Arab itu harapan, belum kepastian Pak. Jadi nanti kalau Ramadan ada yang tidak menjadi orang yang takwa karena dia mungkin salah dalam menjalankan puasa itu, atau salah dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan di bulan Ramadan. Kata la'alla itu agar supaya, kalau orang Jawa mengatakan mungkin muga-muga kowe dadi wong sing takwa, muga-muga kowe dadi wong sing bersyukur, muga-muga kowe dadi wong sing mursyid, atau la'allahum yarsyudun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi itu 3. Setunggal, agar kelolaan panjenengan jadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Allah sudah memberikan cara agar menjadi orang yang bertakwa. Caranya adalah kutiba alaikumus syiyam, yaitu caranya dengan siam, dengan puasa. Dengan puasa ini akan menghantarkan kelolaan panjenengan untuk menjadi orang yang bertakwa. Dengan siam ini kelolaan panjenengan insya Allah akan mudah menggapai sifat orang yang bertakwa. Karena puasa itu pada hakikatnya menahan nafsu, menahan keinginan kelolaan panjenengan sendiri. Ditahan nafsunya, ditahan keinginannya untuk mengikuti keinginan Allah. Jadi sifat yang paling mendasar dari orang yang takwa itu adalah mengikuti keinginan Allah, bukan mengikuti keinginan sendiri. Nanti Ramadan itu mengikuti keinginannya Allah, bukan mengikuti keinginan sendiri. Kalau kita mengikuti keinginan sendiri, berarti kita belum berpuasa. Belum berpuasa. Karena puasa itu menahan apa yang ditahan, keinginan atau nafsu. Mbok menawi kalau iki kula sampun matur, Ramadan itu musuhnya bukan setan. Musuhnya adalah nafsu Pak, diri sendiri. Karena setan sudah dibelenggu. Kanjeng Nabi ketika kalau Ramadan itu datang, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu surga dibuka lebar-lebar, dan setan-setan dibelenggu. Berarti musuh kita setan, diri sendiri. Keinginan yang sudah dibiasakan, keinginan yang sudah 11 bulan kemarin dididik dengan yang tidak baik, nanti Ramadan akan terulang Pak. Keinginannya namun mawon, setelah ditahan tidak kuat puasa, tidak kuat puasa. Kenapa? Karena dia tidak kuat menahan nafsunya. Tapi kalau orang yang iman, insya Allah kuat. Yang tadinya kulino terbiasa makan, tiba-tiba Allah disuruh tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, insya Allah kuat. Insya Allah kuat, karena dia mengikuti keinginan Allah. Dia punya iman, dia punya keyakinan bahwa di balik ini semua pasti ada hikmah. Di balik ini semua ada pahala yang besar, ada yang pahala yang menunggu, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan untuk mencapai derajat takwa adalah dengan puasa. Kutiba alaikumus syiyam, dengan puasa. Dan puasa itu adalah menahan, bukan menahan untuk dilampiaskan, tetapi menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang jangankan yang diharamkan, yang dibolehkan saja tidak boleh. Misalnya makan tadi Pak, kalau siang hari kan tidak boleh. Jangankan yang diharamkan, yang diboleh saja atau yang halal saja dilarang, yaitu makan. Tapi ketika di siang hari makan itu dilarang ya ketika di siang hari. Tapi kalau malam silahkan, boleh, kan begitu. Nah ini menunjukkan bahwa kelolaan panjenengan takwa. Apa itu takwa? Takwa itu secara singkat artinya itu taat dan patuh, mengikuti keinginan Allah, itu takwa. Dan namanya mengikuti keinginan Allah itu tidak ada batasnya. Maka khotib setiap hari Jumat selalu mengingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Terus bertakwalah dimanapun berada. Taati Allah, patuh kepada Allah dimanapun berada. Ini sifat orang yang takwa. Jadi takwa itu tidak ada ujungnya. Takwa itu terus menerus. Takwa itu tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang bertakwa. Jadi kelolaan panjenengan diharapkan yang pertama
kula panjenengan Ramadan mampu mendidik menjadi manusia yang bertakwa, patuh Pak, patuh. Artinya diberi larangan, diberi perintah untuk menjauhi larangan dilaksanakan, menjauhi, diperintah untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, berarti kita jalankan juga. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idzibtala Ibrahim, Nabi Ibrahim itu diuji dengan larangan dan perintah dan larangan. Fatamahunna, dan semuanya dilakukan dengan sempurna. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim salah satu hamba yang sangat taat kepada Allah, sangat patuh kepada Allah. Jadi diberi larangan, semuanya dihindari, diberi perintah, semuanya dilaksanakan, termasuk menyembelih putranya pun juga dilaksanakan. Maka Nabi Ibrahim adalah manusia yang sempurna menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, orang yang sangat takwa, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawi kula lan panjenengan ujian di sekolah itu nek diparingi soal 10 niki biasanya sing salah pinten? Oh salah kabeh. Diparingi soal 10 niku nek sing pinter kan betul kabeh nggih Pak. Betul kabeh. Ini nek sing dia mungkin salah kali, salah 2, 3, betul nopo. Minimal ampun salah kabeh, gitu kan. Sami Pak, mungkin di bulan Ramadan kita akan diberi perintah dan larangan. Orang puasa tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, banyak orang yang puasa tapi hanya mendapatkan apa? Haus dan lapar. Haus dan lapar. Mau ansal kelak kalih niku. Luwe kali kelak tok. Sanese mboten ansal. Masya Allah, ini peringatan bagi kula lan panjenengan. Muga-muga benjing taat, benjing taat kepada Allah. Contoh, Kanjeng Nabi ketika umatku akan dalam kondisi baik-baik saja kalau dia segera berbuka dan mengakhirkan sahur. Ulangi, umatku akan baik-baik saja kalau dia nanti kalau berbuka segera dan kalau sahur diakhirkan gitu. Saat ini yang pertama Pak, nek buka azan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib Pak, langsung buka nopo jenengan undur-undur Pak, langsung ya. Bahkan dari azan pun ditunggu Pak, di depan meja pun ditunggu. Iki muadzin ini polali azan nih, betul ya. Polali, besok ketemu tak senenane, mau sadar kancane kok rakit dan azan. Nanti rawani Pak Ajeng munjuk niku rawani. Sama nek batal, saking senengi kali poso. Nah ketika azan berkumandang, segera berbuka, segera berbuka. Nah itu kebaikan bagi kita. Nah yang kedua ini yang bermasalah. Kan yang Nabi ngendika, nek sahur diapakan Pak? Diakhirkan. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya sahabat yang lain, karena beliau itu hidupnya bersama Nabi. Kamu kan pernah ikut, jenengan kan pernah ikut bersama Nabi bersahur. Sahurnya Nabi itu kapan? Sahabat Anas bin Malik ketika sahurnya Nabi itu kurang lebih menjelang azan Pak. Jadi azan subuh saat ini jam itu 4 pinten? 4.21 ya Pak. Katakanlah 4:30 ngoten nggih. 4:30 niku azan subuh. Ketika Anas sebelum subuh itu kira-kira lamanya membaca ayat 50 ayat Pak. Membaca ayat kurang, boten ayat panjang, boten ayat pendek, sedengan. Maca ayat 50 ayat itu kira-kira pinten menit Pak? Kata ulama sekitar pinten? 10 sampai 15 menit sekitar itu. Mungkin jangan cupi maca ayat, tapi sing ampun sing dereng saged. Sing dereng saged iso tekan bengi Pak. Berapa jam, tapi sing lancar Pak. Mboten panjang ayatnya, mboten pendek, sedengan dan bacanya juga tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Itu kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Berarti kalau azannya 4:30, Rasulullah SAW niku bukanya jam itu 4:04. 4:04 itu nama buka sahur ya. Namanya sahur. Ketika ini pun Anas betul Pak. Lamanya begitu Pak. Nah gitu-gitu nek sewaktu 10 sampai 15 menit itu nek sahur itu dari nomor. Dengan pikirkan apa gitu kan begitu.
Jadi yang namanya sahur itu di waktu sahur, namanya sahur Pak. Seperti keluaran panjenengan sarapan. Sarapan itu jam pinten Pak? Enjing tuh Pak. Nah enten tiang dahar jam 1 awan ngomong sarapan itu bener nopo bener? Bener. Jam 1 awan kok ngomong lagi nopo Mbak? Sarapan. Jam 1 awan itu bener sarapan itu di pagi hari Mbak. Maka kalau keluaran panjenengan sahur azannya 4:30, jenengan dahar jam 3 niku sahur nopo bener? Bener sahur Pak nih. Tapi nopo? Makan biasa. Kanjeng Nabi ketika di dalam sahur ada keberkahan. Jadi selama Ramadan mbok menawi mboten tahu sahur. Nah soalnya jane jam 3 berarti mboten tahu sahur kan mboten. Sahurnya nopo? Monggo. Kalau kulorin alit kata ibu saya, simbok kulon itu akhirnya sahur sing akeh le gen tekan sore ngoten niku. Jadi perutnya itu dipenuhi Pak, kan sing akeh gen tekan sore. Kira-kira tekan sore mboten Pak? Iso mboten Pak, dikebaki kalau tekan sore malah mboten. Tapi bisa saja hanya makan satu pisang itu bisa sampai sore. Karena yang menjadikan kuat itu bukan makanannya, tetapi yang menjadikan kuat adalah imannya. Imannya. Jadi Rasulullah memberikan petunjuk kalau sahur segera, kalau berbuka segera. Ampun, aku cek kuat kok, tekan jam itu cek kuat, tekan ngisak cek kuat. Ampun. Kalau sahur, kalau buka segera berbuka, dan kalau sahur di akhirkan. Ibu-ibu nek makne dahar niku kesuwen. Kalau niku nek dahar paling gak setengah jam, nggih mulai jam 4. Nggih. Ibu-ibu kan suwe to, Bu. Nek dahar suwe apa cepet, Bu? Nggih. Kalau biasanya bapak-bapak cepet nggih, Pak. Buat nonton nggih. Rampung. Nek petunjuk dari kesehatan itu dikunyah pinten, Pak? 33. Kesuwen Pak. Kadang ping 3 wis mlebu nggih Pak nggih. Ping 3. Nah nek jenang nggih dikunyah ping 3 dadi nopo. Terus kan punya ping 33. Jadi ini salah satu Pak. Jadi kalau panjenengan Ramadan nanti diharapkan menjadi orang yang takwa. Nanti ada perintah, ada larangan juga. Ada perintah disuruh A, B, C dan seterusnya. Bagaimana nanti ketakwaan kita diuji Pak. Berapa yang akan dilakukan dan sudah berapa yang tidak dilakukan karena dilarang. Nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Siapa yang paling bertakwa? Maka yang pertama Allah mengharapkan kepada kita subhanallah wa ta'ala la'allakum tattaqun. Siapa yang paling taat? Siapa yang paling takwa nanti? Terus kemudian yang kedua. Yang kedua di ayat 185. La'allahum tashkurun, agar menjadi orang yang bersyukur. Kalau tadi agar melolan panjenengan dadi wong sing takwa, caranya dengan puasa. Dengan puasa nanti akan membawa sifat takwa dengan mudah, akan membawa derajat takwa. Nah, bagaimana caranya melolan panjenengan kersane dan Gusti ingkang pandai bersyukur? La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Dengan maos ayat awal ayatnya Pak. Gusti Allah ngendika syahrul ramadan alladzi syahrul ramadan. Kenapa kita disuruh bersyukur? Karena Allah memberikan bulan Ramadan Pak. Bulan Ramadan. Pangapunten kalau boleh saya istilahkan, bulan Ramadan itu seperti musim hujan Pak. Tatkala kemarau panjang, pun bumi niki gersang Pak. Bumi niki pun tumbuh-tumbuhan pun mulai mati, rumput pun mati, dedaunan mulai kering Pak. Tiba-tiba datang hujan, jenengan remen boten? Remen tau Pak? Remen Pak, senang Pak datang hujan. Jangankan hujannya datang Pak, mendung mawon niku pun seneng Pak. Alhamdulillah ya Allah pun mendung. Napa mulai nek gluduk gluduk ngoten. Ya, niku tambah seneng. Demikian juga Ramadan Pak. Orang yang beriman dengan datangnya Ramadan, dia akan gembira seperti menyambut musim hujan kalau kemarau panjang tadi Pak. Niki Ramadan wis enek tandane Pak. Masjid pun dicat kangge seneng ngene Pak. Pun dicat Pak. Maka pun mendung dereng iki.
pun maksud kula tandane Ramadan niku. Wah iki pun Rajab iki sepindah meneh terus apa? Sya'ban. Bar Sya'ban ki Ramadan ki wis tanggal pinten iki? 16. Tanggal pinten, Pak? Pun separuh nggih. Kirang beberapa hari. Saking senenge, Pak. Disambut, Pak. Saking seneng menyambut Ramadan. Maka Ramadan, syahrul, bulan itu sangat gembira, menyenangkan. Maka orang beriman senang sekali bertemu dengan Ramadan. Karena ada 3 golongan, Pak, kalau Ramadan itu datang. 1, senang banget, Pak. Ya Allah, alhamdulillah, akhir Ramadan. Akhir cepet-cepet, Pak. Ramadan. Yang kedua, boten senang, Pak. Ramadan datang tidak suka. Ramadan meneh, terus Ramadan meneh. Atau yang lain. Nah, yang ketiga itu boten ngefek, Pak. Yo seneng yo ora, susah yo ora. Sesuk jelongkas Ramadan lho. Ramadan yo karep ora karep ora usah. Niki, Pak. Keten-keten sing pundi, Pak, niki? Muga-muga sing pertama nggih, Pak. Seneng nggih. Buktinya seneng pun apa? Pun ngecat griya sedanten. Ngecat masjid. Terus napa boleh, Pak? Sajadahnya gitu, Pak. Sarungnya pun anyar dereng. Dereng mang nyuwun kuwe nggih. Terus pecine pun anyar kok menawi. Kan ngono. Dan seterusnya. Rasa senang itu banyak dibuktikan dengan banyak cara. Monggo, Pak. Banyak cara. Ibu-ibu mangkane mau kenane ciuke tuku meneh gitu, Bu. Saking senenge, Bu. Lah sing lawas-lawas niku mang parengke. Ya, sing orang lain sing boten dereng gadah. Ibu-ibu mau kenane pun pinten, Bu? Ten griya. Gangsal sedasa pinten? Nggih, gonta ganti pokoke magrib dhewe, isak dhewe ngoten nggih, Bu. Nggih ngaji keliling dhewe pokoke ngoten nggih, Bu. Ibu-ibu niku memang seneng ngoten niku, Pak. Memang fitrahnya memang seneng ngoten. Jadi bapak sing sabar nggih, Pak nggih. Nggih, Bapak. Nah, terus Ramadan itu adalah bulan yang seperti musim hujan, Pak. Nyenengke, Pak. Menggembirakan bagi orang yang mendengarnya. Maka salah satu ciri orang yang beriman kalau dia mendengar Ramadan senang, Pak. Bunga hati ini, persiapan. Persiapannya bukan fitdun dunia, Pak. Persiapannya bukan masalah dunia, tapi persiapannya bagaimana nanti Ramadan bisa menjadi istimewa, menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana petani untuk menyambut datangnya hujan atau musim hujan, persiapannya apa, Pak? Tegalan wis dipaculi, gitu, Pak. Saking senengnya tegale koncone dipaculi ya. Saking seneng. Wah, aku ki saking seneng tak kira nek ndun batasku malah tak paculi, gitu, Pak. Winih pun tuku nggih, Pak. Winih pun tuku dek iki kula jago nggih ngoten nggih, Pak. Benih pun tuku, mboten gadah arta nggih. Nilai riyen bini tanggane, gitu. Dan seterusnya. Atau yang lain, pupuk sudah disiapkan. Sudah disiapkan di lahan-lahannya. Soalnya nopo ajeng menyambut Ramadan, ajeng menyambut musim hujan. Ini sing nomor kali, Pak. Jadi yang pertama, agar menjadi orang yang bersyukur, kula lan panjenengan kudu seneng ketemu Ramadan. Kowe seneng Ramadan itu istimewa. Ramadan itu sangat istimewa. Maka senang kalian harus datangnya Ramadan. Sebagaimana hujan. Hujan itu datang musim hujan akan membawa banyak kebaikan bagi manusia. Maka Ramadan datang, Masya Allah, yang sunnah diganjar seperti wajib, Masya Allah, luar biasa, pahalanya besar. Bahkan nanti di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang memberi makan sedekah orang yang berbuka, Masya Allah, dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang seperti orang yang berpuasa tadi. Jadi kalau panjenengan ini wis poso dhewe pahalanya itu tidak terhingga. Tidak terhingga, Pak. Tesih maringi buka tiang sing poso dapat pahala puasanya itu. Niku setunggal. Lah nek sak masjid iki diparingi buka kabeh. Masya Allah, setiap hari, Pak. Monggo sing diparingi kelonggaran mangke WA Pak Sam. Pak benjing 10 dina kula ini. Masya Allah. Kini tiang pinten, tiang satu sih. Masya Allah, luar biasa nih, luar biasa. Pak sing kula 5 dina mawon. Pak pulau separuh ini 100 berarti itu saged kan ngoten nggih. Nah, ibu buka bersama. Nggih Bu, buka. Ajeng diantar teng griya nggih mboten napa-napa. Kalau dulu teman saya di Slogoimo diantar ke rumah. Assalamualaikum, salam nggih. Ngapunten niki sedekah nggih buka nggih warga saking nggih matur suwun atau di masjid nggih monggo. Dikoordinasi kesane mboten tumpuk-tumpuk nggih. Monggo.
Jadi siapa yang memberi sedekah, orang yang puasa atau berbuka, dia mendapatkan pahala itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi Ramadan itu istimewa, teman-teman. Keistimewaannya pun pulau panjenengan sering dengar. Yang kedua, Pak, kalau musim hujan, yang turun dari langit itu apa? Air. Jenengan tinggali ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila, kata unzila itu tidak hanya dipakai untuk Quran, Pak. Tapi ketika Allah menyebutkan air yang turun dari langit, surat Al-Baqarah 100 ayat 21 kalau tidak keliru, ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas sama. Dari langit turun air, Pak. Kalau yang musim hujan yang turun air, Pak. Apa fungsi air, Pak? Fungsi air itu jatuh meresap di dalam tanah. Tanah tadi yang kering jadi tumbuhan, tanaman banyak yang tumbuh, Pak. Setelah air nanti meresap ke dalam tanah, itu nanti air akan tersimpan di tanah, kemudian memunculkan tumbuh-tumbuhan. Setelah itu kalian lihat bumi yang tadinya mati, Masya Allah subur, enak dipandang dan seterusnya. Bahkan para petani kemudian menanam biji, kemudian tumbuh. Ning nyun sewu, Pak, enten lemah sing dihujani Pak. Dihujani air niku ora iso meresep, Pak, banyune. Bablas ngoten mawon. Bahkan tidak tumbuh tanaman yang bermanfaat, malah tumbuh napa, Pak? Tanaman yang napa, Pak? Semak-semak napa niku. Nah, sami, Pak, nanti Ramadan akan turun juga. Yang turun napa, Pak? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang turun itu Quran. Kalau air menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup, kalau tidak ada air semuanya mati, Pak. Semuanya akan mati. Maka Quran yang turun dari langit itu menjadi sumber kehidupan bagi hati, sumber kehidupan bagi jiwa. Jiwa-jiwa yang kering nanti akan tumbuh. Jiwa-jiwa yang kering akan semakin berkembang, Pak. Jiwa-jiwa yang sakit akan sembuh. Jiwa-jiwa yang tadinya tandus akan berkembang dan tumbuh benih-benih yang bermanfaat. Tetapi ada hati yang kadang-kadang disirami seperti air tadi, Pak. Tanah tadi tandus disirami nggih mboten subur, Pak. Niki nek sing petani ngentos, Pak. Lemah napa, Pak, niku jenenge? Dirapuk yo ora saged tukul, ditanggungi wis dirapuk. Niku lemah napa, Pak? Lemah sing ngoten niku lah. Maka ada yang mengatakan Nabi Adam itu dibuat dari tanah nih, Pak. Tanah-tanah di bumi itu kan sifatnya banyak, Pak. Enek tanah sing gampang meresep air, enek tanah sing subur, mboten usah dirapuk wis kena diuluri, Pak. Enek sing tanah tandus atos, Pak. Jadi jenengan mungkin memberi nasihat saudaranya yang angel dikandani, mbok menawa niku riyen bakal ke tanah sing atos, Pak. Tanah sing tandus. Den sewu. Oh, iki bakal dhisik tanah ora angel diolah. Wis dipacuni dirabuk kok yo cek angel lagi. Enten tiyang sing wis dinasehati dengan kok yo ora subur-subur. Dan niku dhisik mbok menawa tanah niku. Nggih, niku ngapunten. Jadi tanah yang tanah nopo, Pak? Apa pemijan tanah itu? Tanah sing pada stok ngoten nggih. Jadi Quran turun di bulan Ramadan itu menjadi berkah sebagaimana hujan. Kalau petani itu datangnya hujan, dia akan sibuk menanam. Ditanam biar nanti panen banyak. Lah kalau Ramadan gimana, Pak? Quran turun itu untuk dimanfaatkan. Caranya bagaimana, Pak? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Kata ahli tafsir, hudan itu petunjuk, Pak. Quran akan menjadi petunjuk kalau sudah dibaca, diketahui terjemahannya, diketahui maknanya lewat tafsir, kemudian menjadi pengetahuan atau ilmu, diamalkan, maka baru menjadi hudan. Baru menjadi hudan. Jadi Quran itu turun kepada kula panjenengan sedaya itu menjadi nikmat terbesar. Makanya agar kula panjenengan dados tiyang ingkang bersyukur karena Allah turunkan Quran.
bersyukur karena kelolaan panjenengan diparingi mukjizat terbesar Al-Quran. Maka besok acaranya di bulan Ramadan hanya satu acara yang besar, Pak, mengkaji Al-Quran, Syahrul Quran. Maka Ramadan disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Isi Ramadan dengan kajian-kajian Quran, pembahasan tentang Quran, agar Quran menjadi bacaan, Quran diketahui terjemahannya, jadi kelolaan panjenengan paham, kemudian mengetahui maknanya lewat tafsir, menjadi ilmu, Pak. Oh ya Allah, ternyata ini Al-Ikhlas itu maksudnya begini. Oh, surat Al-Fatihah isinya ini. Kalau sudah menjadi ilmu, Pak, lantas kemudian diamalkan, itu baru menjadi hudan, baru menjadi petunjuk. Nyun ngapunten, kula nek sanjang kali lare santri kula jenenge tempe goreng niku napa sing napa sing dibuntel dikai godhong niku napa naminipun tempe goreng, Pak? Ibu-ibu, kok tanya ibu sing boleh goreng tempe. Ibu-ibu nek dele niku dikai napa niku? Ragi nggih. Terus dibuntel kai godhong niku namine tempe goreng, Bu. Dereng, Pak. Dioncai riyen to nggih. Nembe dikai napa, Bu? Tepung. Setelah dikai tepung niku namanya tempe goreng, Bu. Dereng. Kudu dinapake? Jegorke wajan. Nek pun dijegorke wajan niku jenenge tempe goreng, Bu. Belum. Nembe tintas, dikai piring. Lah niku nembe jenenge napa? Tempe goreng. Nasi niku napa sing enten ngen padi ngen sawani kok? Bukan. Niku diret riyen terus dikai geban. Apakah itu namanya nasi? Senes dereng, Pak. Gitu nggih. Dereng tesih di PP, tesih digiling teng pundi? Teng selepan. Mungkin nembe dimasak baru namanya nasi. Maka Quran itu akan berfungsi sebagai hudan, petunjuk kalau dibaca, tadi dipahami, kemudian jadi ilmu, diamalkan, maka itu baru menjadi hudan. Yang paham betul, Pak. Selama ini banyak, termasuk pulau gitu, termasuk gitu, banyak baru sampai bacaan Iqra. Quran baru dibaca, setiap Ramadan dibaca sampai khatam 2-3 kali. Apakah itu jelek, Pak? Tidak, itu baik, Pak. Bagus sekali. Bahkan Allah memberikan pahala yang besar orang-orang yang menghatamkan Quran, membaca Quran dengan khatam. Tapi lebih ditingkatkan kembali agar menjadi hudan. Itu kata tafsir. Quran akan menjadi hudan kalau sampai diamalkan. Maka monggo nanti kelolaan panjenengan di sini kalau ada kajian, kami berpesan banyak kajian-kajian yang membahas tentang Quran. Alhamdulillah, santri saya sudah membahas dari Al-Fatihah sampai sekitar ayat 100 berapa, Mas? 40-an ya. Jadi 150 atau 100 berapa saya lupa. Sekitar itu. Jadi kalau ditanya Quran isinya Al-Fatihah isinya apa, Mas? Oh, isinya 3 ayat ini sampai ini. Al-Baqarah dibagi beberapa ayat. Oh, ayat 1 sampai 2 tentang Quran, ayat 2 sampai 5 tentang sifat takwa, ayat 6 sampai 7 orang kafir, ayat 8 sampai 20 orang munafik atau pura-pura takwa, ayat 20 sampai 29 itu tentang apa? Allah menciptakan alam semesta ini bagaimana. Kemudian 30 sampai berapa itu, Pak? Itu tentang kepemimpinan pertama di bumi, Pak. Dan seterusnya. Kok sambung azan, Pak? Itu jamnya betul cocok, Pak. Jam 7.15, Pak? Bagaimana? Ini kalau tambah sedikit ya, Pak? Bisa ya? Jadi Ramadan itu kelolaan panjenengan turun Quran agar menjadi orang yang bersyukur soalnya diberi nikmat Quran. Nah, Quran nanti akan menjadi keberkahan bagi kelolaan panjenengan kalau diamalkan. Maka kalau kelolaan panjenengan mengamalkan Quran akan mendapatkan nikmat yang besar. Maka cara menjadi orang yang bersyukur adalah dengan mempelajari Quran. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir 186. Gusti Allah mendika la'allahum yarsyudun, agar kalian menjadi orang yang benar, agar kalian menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kelolaan panjenengan la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, ditutup la'allakum yarsyudun. Wis bener kowe. Nek kelolaan panjenengan ngono wis bener. Kalian sudah benar. Tinggal nanti dijaga kebenarannya ini. Kelolaan panjenengan sudah menjadi orang yang mendapat petunjuk, dijaga agar istiqomah. Nanti setelah Ramadan kersane terus, Pak. Dijaga jenengan wis bener lho. Kalau
yang sepuh ngarani wis bener le kowe jaga terus ya aja ngantek luntur dijaga terus wis bener. Apa tanda benar? Apa tanda orang yang benar itu? Tanda orang yang sudah takwa, sudah bersyukur. Tandanya di ayat 186 diawali dengan kalimat wa idza sa'alaka ibadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah bertakwa, kalau dia sudah bersyukur, katakan sama orang yang seperti itu. Muhammad, katakan sama orang yang seperti itu. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, aku dekat sama dia. Aku cerah, aku jadi keluarganya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau dia berdoa aku kabulkan. Tidak perlu menunggu sepertiga malam, tidak perlu ke Raudhah, tidak perlu ke Multazam, tidak perlu ke Hijr Ismail atau dekat dengan makom Ibrahim. Dimanapun dia berada, kalau berdoa aku kabulkan. Itu dirinya. Jadi tandanya orang yang mendapatkan petunjuk atau dalam apa? Orang yang benar itu memang salah satunya Pak. Dia selalu berdoa, selalu berdoa kepada Allah. Iya Kanjeng Nabi Pak, bangun tidur berdoa, masuk toilet berdoa, keluar toilet berdoa, pakai baju berdoa, lepas baju berdoa, keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, di atas kendaraan berdoa, jalannya naik berdoa, jalannya turun berdoa. Masya Allah. Nek kelulan panjenengan sok lali Pak, mobil kita gak pun seger lali. Agak separuh yuk lali. Yang saya kadang-kadang lali nek dongo. Itu tandanya orang yang dekat dengan Allah. Muhammad wa idza sa'alaka ibadi, kalau sudah mereka seperti itu, katakan Muhammad sama orang yang seperti itu, fa inni qarib, aku dekat. Maka karena dekat itu wis to, kowe njaluk apa tak kei. Njaluk apa yang kamu butuhkan aku cukupi, kata Allah. Aku cukupi, Masya Allah, luar biasa. Dan terus yang saya Pak, Ramadan nanti akan menjadikan 3 orang itu, 3 harapan itu Pak, agar kulolan panjenengan jadi wong sing taat, la'allakum tattaqun, agar kulolan panjenengan jadi wong sing syukur, la'allakum tashkurun, agar kulolan panjenengan jadi wong sing bener atau yang apa mendapatkan petunjuk, la'allahum yarsyudun. Wallahu a'lam. Mungkin kulolan panjenengan mungkin banyak meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Kanjeng Nabi ketika bukdun man atroka, celaka orang yang Ramadan selesai tapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Ramadan sudah berlalu, boten angsal nopo-nopo, Quran saluwe kali ngelak. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kula panjenengan berjumpa dengan Ramadan dan Ramadan diselamatkan untuk kita dan Allah terima amal ibadah kita. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.